Motherland, membangun kenyamanan. Baik ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next Pak. Nah ini baru disepi. Kalian sedang stres atau sedang burnout? Enggak sih? Pada kesempatan pagi ini izinkan saya untuk sedang berbagi, tidak bermaksud untuk menggurui, berangkat dari keresahan yang kita alami sehari-hari. Kalian teman-teman rekan-rekan, terkadang kan dalam bekerja kadang ada tekanan, terus kita mengalami stres atau burnout. Next Mbak. Nah, mohon izin tidak bermaksud untuk menggurui karena ini mungkin ranahnya dari Mbak Jihan ya. Mungkin yang saya alami dan teman-teman kita alami. Saya angkat topik pada pagi ini. Next Mbak. Kali ini saya mengangkat tentang manajemen stres di tempat kerja. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita sedang stres dalam bekerja. Next Mbak. Nah, sebelum kita masuk ke manajemen stres, apa sih itu manajemen stres? Next. Manajemen stres itu bagaimana cara kita mengidentifikasi, mencegah, mengurangi atau mengelola tekanan di tempat kerja. Ini stres yang telat. Selamat datang. Oke, kita lanjutkan. Iya, oke. Setelah itu, apa sih jenis-jenis stres yang biasa dialami pada waktu bekerja? Itu ada 4. Yang pertama, stres akut. Coba dari 4 ini, kira-kira teman-teman yang mana ya dari 4 ini ya? Yang pertama itu ada stres akut. Stres akut itu stres jangka pendek yang muncul tiba-tiba akibat situasi tertentu. Contohnya, deadline mendadak. Yang kedua itu komplain customer. Terus kemudian presentasi penting. Nah ini aku nomor 1, presentasi. Ciri-cirinya itu biasanya jantungnya detak meningkat. Terus kemudian cemas. Tangannya basah. Kakinya basah. Terus yang kedua ada stres kronis. Stres kronis itu adalah stres berkepanjangan yang terjadi dalam jangka waktu lama, bulan atau tahun. Contohnya lingkungan kerja yang toksik. Terus kemudian target kerja yang tidak realistis. Terus kemudian ada lagi ketidakjelasan peran. Nah, itu salah satunya bisa jadi. Ciri-cirinya mudah putus asa. Yang kedua, sakit berkepanjangan. Contohnya sakit kepala, mah, hipertensi, macam-macam. Nah, dari itu resiko depresi atau burnout-nya akan muncul, yaitu stres kronis. Yang ketiga ada stres akut episodik. Stres akut yang terjadi berulang-ulang karena beban kerja yang terus-menerus menekan. Ya. Contohnya, pekerjaan dengan deadline ketat hampir setiap minggu. Ciri-cirinya ketika ada stres akut episodik itu merasa selalu dikejar-kejar. Terus kemudian sering marah atau sering cemas. Sama kurang tidur. Nah, dari ketiga ini ada satu yang positif, namanya stres positif atau eustress. Ini adalah stres yang memotivasi dan meningkatkan performa. Contohnya, tugas baru, promosi jabatan, atau proyek inovasi. Ciri-cirinya ketika stres positif ini merasa bersemangat.
energinya meningkat, fokusnya lebih tinggi. Next, Pak. Nah, pemicu munculnya stres di tempat kerja itu ada macam-macam ya, teman-teman. Yang pertama itu ada beban kerja yang berlebihan. Yaitu tadi, tugasnya yang terlalu banyak, tugasnya terlalu berat, deadline yang sangat ketat, kurang sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus kemudian ada target dan ekspektasi tidak realistis. Sasaran kerja yang sulit untuk dicapai itu membuat target dan ekspektasi tidak bisa tercapai. Terus kemudian tadi ada ketidakjelasan peran. Tidak paham tugas dan tanggung jawab. Peran yang sering berubah tanpa kejelasan. Oke. Terus kemudian ada konflik interpersonal. Nah, terkadang sesama rekan kerja berselisih, membuat komunikasi memburuk, akhirnya menimbulkan konflik interpersonal. Terus kemudian kurangnya pengakuan dan apresiasi. Nah, usahanya tidak dihargai, itu membuat kurangnya pengakuan yang menyebabkan pemicu munculnya stres. Terus kemudian ada kurangnya kontrol atas pekerjaan. Ketika pekerjaan tidak terkontrol, maka bisa jadi membuat pemicu stres di tempat kerja. Terus kemudian ada lagi ketidaksinambungan kerja dan kehidupan pribadi, work-life balance-nya tidak seimbang. Terus ada lagi ancaman dan ketidakamanan kerja. Contohnya itu adalah kekhawatiran kehilangan pekerjaan, ketidakpastian kontrak kerja, itu juga menimbulkan stres juga. Terus ada lagi lingkungan kerja tidak mendukung. Ya tadi toksik, lingkungan toksik, tidak nyaman, panas, bising, sempit. Terus kemudian ada tekanan situasional, yaitu biasanya seperti proyek penting atau tender besar. Terus kemudian ada audit mendadak. Terus kemudian ada komplain berat dari klien. Next, Mbak. Nah, dampak stres itu ada dua. Untuk karyawan sendiri atau individu dan juga berdampak terhadap perusahaan. Nah, dampak karyawan itu ketika stres melanda ada tiga, fisik, psikologis, dan perilaku. Kalau yang fisik itu ketika stres, biasanya itu kalau secara fisik, itu sakit kepala, nyeri otot, masalah pencernaan, gangguan tidur, mudah lelah. Kemudian kalau secara psikologis itu ada cemas, terus gelisah terus menerus, mudah marah, mudah putus asa, tidak percaya diri. Terus kemudian kalau secara perilaku, menarik diri dari rekan kerja, mengkonsumsi alkohol, absen lebih sering, terus produktivitasnya menurun, konsentrasinya kurang, dan juga sering melakukan kesalahan terhadap perusahaan. Penurunan kinerja organisasi itu ketika target tidak tercapai atau kualitas kerjanya menurun dari karyawan akan menyebabkan penurunan kinerja organisasi. Terus kemudian ketika ada karyawan yang stres itu terkadang untuk perusahaan bisa meningkatkan biaya operasional, meningkatnya biaya operasional. Terus kemudian ada lagi meningkatnya absensi. Kok banyak karyawan yang absensi? Berarti banyak karyawan yang sedang stres. Terus kemudian ada menurunnya motivasi dan loyalitas. Dan juga timbulnya konflik internal, itu tadi sudah dijelaskan, dan juga berdampak juga menjadi citra perusahaan yang akan buruk. Lanjut, Mbak. Nah, ketika sudah stres, apa yang kita bisa lakukan? Kalau secara pribadi, yang pertama kenali pemicu stres. Apa sih yang membuat kita stres? Apa sih yang bikin kita burn out? Diri sendiri.
Atasan berarti mengenal atasan. Contohnya, saya stres ketika menerima tugas mendadak tanpa penjelasan. Nah, itu kan pengenalan pemicu stres. Nah, yang kedua, atur prioritas dan waktu. Bikin to-do list setiap hari, apa yang akan dilakukan setiap hari. Dahulukan pekerjaan yang penting dan mendesak. Pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dan bisa diselesaikan. Yang ketiga, ambil waktu istirahat. Jangan bekerja tanpa jeda terlalu lama. Gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar istirahat. Jika perlu, lakukan stretching ringan. Zumba. Terus kemudian gunakan teknik relaksasi. Biasanya ketika stres, ambil nafas panjang 4 detik. Terus kemudian lakukan meditasi singkat 5-10 menit. Terus kemudian jaga gaya hidup sehat. Olahraga secara rutin. Mas Alvin kapan olahraga? Olahraga rutin, terus kemudian tidur cukup 7-8 jam. Gak mungkin ya. Makan makanan bergizi. Bangun dukungan sosial. Nah, ini ceritakan beban Anda pada teman kerja Anda yang dapat Anda percaya. Minta bantuan saat beban kerja berlebihan. Terus kemudian ubah cara pandang. Lihat tantangan sebagai kesempatan belajar. Fokus apa yang bisa Anda kendalikan. Itu secara pribadi. Kalau secara perusahaan, cara menangani stres, ciptakan komunikasi terbuka. Contohnya, atasan menyediakan ruang diskusi masalah pekerjaan. Feedback yang membangun, bukan hanya soal kritik. Terus kemudian ada penyesuaian beban kerja. Distribusi tugas lebih merata, tidak memberi target yang tidak realistis. Fasilitas dukungan. Contohnya, program konseling karyawan. Atau pelatihan manajemen stres. Terus kemudian lingkungan kerja sehat, yaitu ruang kerja yang nyaman dan aman. Budaya kerja yang saling menghargai. Next one. Oke. Sekian tentang manajemen stres ini. Penutupnya, stres itu wajar, menyerah itu pilihan. Kelola stresmu karena kesehatan mental adalah kunci keberhasilan. Ini pantun. Oke. Sekian teman-teman, sharing dari saya di Inspirasi Pagi ini. Kalaupun tidak menginspirasi, paling tidak teman-teman sedikit tahu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadarland, membangun kenyamanan.